apa yang terjadi dalam kasus-kasus aktual hukum kita saat ini, bukan saja hakim yang menerima suap, tapi juga ada yang terjadi pada profesi yang juga tidak kalah mulianya daripada hakim, yaitu adalah profesi dokter pada hari ini. Makanya berulang saya sampaikan bahwa kita tidak berhak atau tidak baik untuk mengeneralisir suatu profesi sebagai profesi yang baik atau profesi tidak baik, karena ini adalah oknum. Apa yang terjadi di Bandung pada seorang residen dokter, calon dokter spesialis yang sedang belajar di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, yang kemudian terdapati pasien dan keluarga pasiennya. Ini sebenarnya sama juga dengan kasus hakim yang menerima suap. Itu adalah tongkat membuat roboh. Dokter yang seharusnya melindungi pasien, tapi justru dia menggunakan kesempatan di dalam kesempitan. Apalagi dalam status dia sebagai seorang residen, adalah dokter yang sedang belajar untuk mendapatkan gelar dokter spesialis. Ini tentu saja mencoreng nama baik dokter seluruh Indonesia, bikin marah dokter, dan menjadi semacam ketakutan bagi kita pasien atau keluarga pasien. Karena itu kita akan membahas persoalan ini dengan 4 poin. Pertama itu kasus posisi, yang kedua itu adalah pemeriksaan psikolog atau psikiater, yang ketiga kita akan membahas alasan pemaaf atau alasan pembenar atau alasan yang meringankan. Yang keempat, tindak pidana apa yang selayaknya diterapkan dalam kasus ini pada kasus dokter yang menjadi residen yang melakukan pelecehan seksual terhadap keluarga pasiennya. Jadi, pertama kasus posisi yang terjadi adalah bahwa ini terjadi di rumah sakit ketika sedang suasana sepi. Si dokter residen membawa keluarga pasiennya ke satu tempat yang ternyata itu adalah di luar pengetahuan manajemen rumah sakit. Dan ini kemudian ketahuan ketika si pasien terbangun. Dan ini terjadi penyalahgunaan alat-alat dan obat-obatan yang seharusnya tidak digunakan secara bebas oleh si dokter. Ini kasus posisinya seperti itu. Kemudian perkara ini dilaporkan dan pihak penyidik turun tangan, Polda Jawa Barat turun tangan, lalu kemudian proses ditetapkan menjadi proses penyidikan. Sebagai bagian dari proses penyidikan, lalu kepolisian memeriksa ahli psikologi atau psikiater mungkin ya. Dan itu kemudian mendatangkan kekhawatiran dari para netizen. Menyatakan ini akan menyebabkan alasan yang meringankan atau bahkan menjadi alasan pemaaf. Nah, kepolisian menjelaskan bahwa itu tidak akan menjadi alasan yang meringankan, apalagi menjadi alasan pemaaf pemeriksaan ahli psikologi. Nah, karena itu hanya memeriksa. Nah, ini yang ingin saya jelaskan, bahwa penyidik itu kan mencari dan mengumpulkan bukti. Tapi untuk menilai apakah itu menjadi alasan meringankan atau alasan pemaaf, itu bukan kewenangan penyidik. Karena kewenangan untuk menilai alasan meringankan itu nanti adalah ada di persidangan. Nah, penuntut umum lah nanti yang menyatakan bahwa ini menjadi alasan yang meringankan atau alasan yang memberatkan, dan apakah ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar. Mengapa? Karena Indonesia menganut ajaran dualistis dalam tindak pidana. Apa itu ajaran dualistis? Ajaran dualistis itu menentukan bahwa walaupun terpenuhi unsur objektif, unsur subjektifnya tetap harus dibuktikan. Nah, Indonesia menganut bahwa aliran dualistis menganut bahwa pembuktian unsur subjektif itu ada pada pengadilan, bukan pada proses penyidikan. Jadi pada proses penyidikan, mestinya penyidik hanya membuktikan unsur objektif saja, unsur perbuatan. Terpenuhikah perbuatan ini oleh perbuatan atau keadaan yang dilakukan oleh tersangka, ya cukup. Jadi nggak perlu sebetulnya pembuktian unsur subjektif, itu biarlah
nanti menjadi kewenangan majelis hakim di persidangan. Itu yang terrangkum dalam aliran dualistis dalam menentukan kesalahan yang dianut oleh hukum pidana Indonesia. Nah, jadi tidak perlu ada kekhawatiran, dan tugas penyidik seharusnya memang mengumpulkan bukti sebanyak-banyaknya. Karena berdasarkan bukti-bukti inilah nanti jaksa akan membuat dakwaan. Dan berdasarkan bukti-bukti itu juga lah nanti akan dilakukan penuntutan oleh penuntut umum di muka hakim di persidangan. Jadi bukan persoalan alasan meringankan, apalagi alasan yang memberikan pembenaran atau alasan pemaaf. Mengapa kemudian penyidik harus sampai memeriksa ahli psikologi atau ahli psikiatri. Nah, tugasnya memang harus meyakinkan, sedemikian meyakinkan bahwa memang dalam perkara ini benar-benar terjadi. Mengapa harus diperiksa ahli psikologi? Karena kejadian yang dilakukan oleh dokter ini itu adalah sesuatu yang termasuk anomali ya. Karena jiwa seorang dokter seperti jiwa seorang guru adalah jiwa untuk menolong pasiennya. Kalau jiwa seorang guru adalah jiwa untuk mendidik peserta didik. Nah, tetapi justru ini menjadi anomali karena dokter ini justru memanfaatkan kesempatan di dalam kesempitan. Apa yang terjadi? Nah, persi ini adalah sesuatu yang anomali di luar yang seharusnya. Nah, karena itu, atas kejadian anomali ini, kita akan masuk pada pembahasan yang ketiga, apakah terhadap kejadian anomali seperti ini merupakan pembenaran atau pemaafan atas perilaku ini. Nah, dalam hukum pidana, kita mengenal adanya alasan pemaaf. Alasan pemaaf itu terdiri dari 4 hal. Pertama itu karena belum cukup usia. Nah, anak-anak itu belum bisa menentukan kehendaknya atas suatu perbuatan. Oleh karena itu, maka dia tidak mungkin dihukum. Kalaupun perbuatannya terbukti melakukan suatu tindak pidana. Yang kedua adalah orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum karena terganggu jiwanya. Nah, dia sendiri tidak dapat menentukan kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan. Oleh karena itu, dia harus dilepaskan dari pertanggungjawaban pidana. Yang ketiga adalah orang yang tidak mengetahui dengan itikat baik melakukan suatu perbuatan dan dia nggak mengetahui bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana khususnya. Itu yang disebut dengan istilah error faksi. Misalnya seorang polisi melepaskan tahanan nomor 3. Seharusnya yang diperintahkan oleh komandannya adalah tahanan yang berada di sel nomor 8. Karena membuka tahanan itu pada malam hari, antara 3 dan 8 dia keliru. Nah, itu menjadi alasan pemaaf. Yang keempat adalah pembelaan diri yang berlebihan. Ketika orang panik, lalu kemudian dia terpaksa melakukan sesuatu yang di luar dugaan. Itu dapat dianggap sebagai alasan pemaaf. Nah, apakah perilaku orang yang mengalami gangguan kejiwaan pada level tertentu itu dapat disamakan dengan orang yang mengalami gangguan mental? Karena jelas kalau gangguan mental berdasarkan pemeriksaan psikiater atau psikolog itu nanti dia dilepaskan dari pertanggungjawaban pidana dan itu menjadi salah satu alasan pemaaf. Nah, bagaimana dengan orang yang kecanduan? Nah, orang yang kecanduan itu tidak dapat dianggap sebagai alasan pemaaf. Beda dengan orang yang misalnya termasuk sebagai gangguan kejiwaan adalah misalnya orang yang ngelindur atau orang yang mencuri karena dorongan yang tidak dapat dia kendalikan. Nah, bagaimana menilainya? Menilainya tentu adalah ahli di bidangnya. Apakah dorongan itu lebih besar daripada kehendak orang itu untuk melakukan kebenaran? Kalau memang dorongan itu kuat, lebih dominan daripada kehendak bebasnya untuk melakukan perbuatan yang benar, maka dia dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban pidana. Nah, oleh karena itu, tetapi
penilaian itu adalah penilaian ahli di bidangnya nanti, ahli di bidang psikologi, untuk menilai apakah itu menjadi alasan pemaaf dan dinilai oleh hakim pada persidangan. Nah itu, jadi bukan pada proses penyidikan. Bahwa apakah itu menjadi alasan pemaaf atau alasan pembenar, dalam kasus Akuo, saya berpendapat ini tidak. Ini lebih pada posisi orang seperti yang psikopat. Psikopat itu sebenarnya adalah gangguan secara kejiwaan. Tapi gangguan kejiwaan yang tidak lebih dominan daripada kehendak bebasnya untuk melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan. Walaupun ada gangguan-gangguan sedikit, tetapi dia lebih dominan kehendak bebasnya untuk menilai tercelanya perbuatan. Oleh karena itu ya dalam praktek, orang yang psikopat itu tidak menyebabkan sebagai alasan pemaaf. Nah ini yang juga terjadi bahwa ada mungkin dorongan seksual yang berlebihan atau ada kelainan seks yang anomali daripada perilaku orang lain, itu sama sekali tidak menjadi alasan pemaaf dan juga tidak menjadikan ini sebagai alasan yang meringankan. Tapi justru karena walaupun nanti dikemukakan alasan yang meringankan juga dikemukakan dalam persidangan, di dalam persidangan juga nanti dikemukakan alasan yang memberatkan. Nah, termasuk dari alasan yang memberatkan adalah bahwa dia seorang dokter, dia seorang muda, dan dia melakukan itu kepada orang yang sedang berada di dalam kekuasaan dia atau perlindungan dia, itu adalah alasan yang memberatkan. Nah, nanti hakimlah yang akan menimbang bahwa itu adalah merupakan alasan yang meringankan atau alasan yang memberatkan yang lebih dominan. Nah, tapi menurut keyakinan saya ini adalah termasuk alasan yang memberatkan lebih dominan daripada alasan yang meringankan. Nah, kemudian terkait poin keempat. Ini terjadi, ramai diberitakan ini sebagai Nah, kalau itu adalah persetubuhan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Nah, sementara yang terjadi ini, dia tidak ada kekerasan. Tapi adalah, lebih tepat bukan, kalau itu dalam pasal 285 KUHP, kalau ini lebih tepat digunakan, kalau menggunakan KUHP adalah pasal 286. Apa itu 286? Yaitu persetubuhan yang dilakukan terhadap orang yang tidak berdaya. Nah, orang tidak berdaya itu baik karena dia tidak berdaya sebelumnya, sebelum dilakukan persetubuhan, atau dibuat dulu orang itu tidak berdaya lalu kemudian disetubuhi. Nah, bunyi pasal 286 itu adalah terhadap orang pingsan atau orang tidak berdaya. Nah, kondisi ini adalah bisa disamakan dengan posisi orang pingsan atau posisi orang tidak berdaya. Nah, jangankan itu ya, orang yang mengalami retardasi mental pun dalam beberapa jurisprudensi itu disamakan dengan posisi orang yang tidak berdaya. Oleh karena itu, lebih tepat itu kalau menggunakan KUHP dengan menggunakan pasal 286. Tapi kemudian, penyidik Polda Jawa Barat juga menggunakan pasal 6 Undang-Undang TPKS. Penerapan pasal 6 Undang-Undang TPKS juga menurut saya sudah tepat. Kenapa? Karena dalam pasal 6 itu salah satunya adalah menggunakan kesempatan, menggunakan kekuasaan dan kewenangan yang ada padanya, atau faktor perbawah yang menyebabkan posisi rentan bagi korban untuk menerima persetubuhan yang dilakukan terhadapnya. Nah, di luar kehendak si korban. Artinya dalam hal ini menurut saya terjadi konkursus idealis. Artinya adalah perbuatannya satu tapi dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran beberapa pasal. Dalam hal ini adalah pasal 286 KUHP dan pasal 6 Undang-Undang nomor 12 tahun 2022. Nah, bagaimana dengan penerapannya? Ya kalau ada beberapa pasal, maka digunakanlah pasal yang paling berat ancaman pidananya. Dalam hal ini adalah ancaman pidana pasal 6 Undang-Undang 12 tahun 2022 tentang TPKS. Nah, bisa saja itu kemudian juga, karena ini perbarengan atau konkursus, bisa juga digabungkan sanksinya. Lalu kemudian dijatuhkan secara kumulatif terhadap dua ancaman menurut
tindak pidana itu. Jadi bisa saja ancaman pidananya nanti lebih dari 12 tahun. Nah, jadi dengan penjelasan ini saya berharap tidak perlu khawatir bahwa pemeriksaan psikolog atau ahli psikiatri itu menyebabkan ini menjadi diringankan. Nah, jadi kemarahan netizen terhadap perilaku dokter ini beralasan dan tidak dapat menyebabkan ini sebagai alasan pemaaf dan tidak dapat dijadikan sebagai alasan yang meringankan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.